Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membahas materi matematika tentang perangkai logika. Perangkai logika terdiri dari negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Teman-teman simak ya sampai akhir video ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Di perangkai logika ini ada 5 jenis penghubung yang digunakan atau yang dipakai untuk menggabungkan pernyataan-pernyataan menjadi pernyataan yang majemuk. Nah, di sini ada tabel di mana ada jenis penghubung, simbol, dan bentuk. Jenis penghubung yang pertama yakni ada negasi dengan simbol seperti ini dan bentuknya adalah tidak. Kata hubung bentuknya adalah tidak. Yang kedua, jenis penghubungnya adalah konjungsi dengan simbol seperti ini, dengan bentuk kata hubungnya adalah dan. Ketiga, yakni disjungsi dengan simbol seperti ini, dan bentuk kata hubungnya adalah atau. Yang keempat, implikasi dengan simbol seperti ini dan bentuk katanya yaitu jika, maka. Yang terakhir yakni ada biimplikasi dengan simbol seperti ini dan bentuk kata hubungnya adalah jika dan hanya jika. Seperti itu. Oke, jenis penghubung yang pertama yaitu negasi atau negation. Nah, teman-teman sudah nggak asing lagi kan dengan kata ini? Ya benar, negasi itu adalah ingkaran atau kebalikan dari suatu pernyataan yang dilambangkan dengan negasi P seperti ini dan dibaca bukan atau tidak. Nah, di negasi ini, semisal saya punya pernyataan P dan H. Nah, jika saya punya pernyataan P itu bernilai benar, maka negasi dari pernyataan P itu adalah salah. Begitupun sebaliknya. Nah, jika saya punya pernyataan H bernilai salah, maka negasi dari pernyataan H adalah benar. Nah, untuk memperjelas pemahaman tentang teman-teman tentang negasi itu seperti apa, di sini saya tampilkan model tabelnya. Jika di sini pernyataan P bernilai benar, maka negasi dari pernyataan P ini adalah salah. Namun jika pernyataan dari P ini bernilai salah, maka negasi dari pernyataan P adalah benar. Selanjutnya untuk contoh soal seperti ini. Tentukan negasi dari pernyataan berikut. Saya punya A yaitu pernyataan P 5 plus 2 lebih besar dari 8. Dan B, P adalah pernyataan dari P adalah hari ini hujan dengan penyelesaian yang A, negasi P adalah 5 plus 2 kurang dari sama dengan 8. Nah, karena di sini pernyataannya tadi kan lebih besar dari 8, sehingga negasinya adalah kurang dari sama dengan 8. Untuk yang B, P-nya adalah hari ini hujan, maka negasinya untuk pernyataan P adalah hari ini tidak hujan. Seperti itu. Oke, masuk ke jenis penghubung yang kedua yaitu konjungsi. Misalkan P dan H adalah pernyataan, konjungsi dari H dan P, konjungsi dari P dan H adalah pernyataan majemuk P dan H yang dilambangkan dengan P konjungsi H seperti ini.
Konjungsi menyatakan hubungan P dengan kata hubung dan, meskipun, tetapi, atau walaupun dengan hi. Nah, di sini kata hubungnya yang sering kita gunakan di konjungsi ini adalah dan. Nilai konjungsi bernilai benar jika kedua pernyataan benar. Sehingga maksudnya adalah jika P itu bernilai benar dan hi-nya adalah benar, maka konjungsi dari P dengan hi adalah benar. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sini saya punya pernyataan P dan pernyataan hi. Di mana jika P-nya adalah benar dan hi-nya adalah benar, maka nilai P konjungsi hi-nya adalah benar. Jika nilai P-nya adalah benar dan nilai hi-nya adalah salah, maka P konjungsi hi adalah salah. Jika P-nya salah dan hi-nya benar, maka P konjungsi hi adalah salah. Dan jika P dan hi-nya adalah salah, maka otomatis P konjungsi hi adalah salah. Perhatikan contoh soal berikut ini ya teman-teman. Jika saya punya pernyataan P yaitu 5 plus 2 lebih besar dari 8 dan hi adalah 4 min 3 sama dengan 1, nah maka penyelesaiannya P konjungsi hi adalah 5 plus 2 lebih besar dari 8 dan ini adalah sebagai kata hubung 4 min 3 sama dengan 1. Contoh yang kedua, coba P adalah 2 adalah bilangan prima dan hi adalah 2 kurang dari 4. Nah, maka P konjungsi hi-nya adalah 2 adalah bilangan prima dan 2 kurang dari 4. Seperti itu. Oke teman-teman, untuk jenis penghubung yang ketiga ada disjungsi. Misalkan pernyataan-pernyataan P dan hi adalah pernyataan majemuk P atau hi yang dilambangkan dengan P dengan disjungsi P atau hi seperti ini. Dan nilai disjungsi bernilai salah jika kedua pernyataan salah. Jadi maksudnya di sini jika P itu salah dan hi salah, maka nilai disjungsinya adalah salah. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel ini. Di sini saya punya jika pernyataan P itu benar dan hi benar, maka untuk disjungsi P atau hi-nya adalah benar. Terus jika P-nya adalah benar dan hi-nya adalah salah, maka disjungsi dari P atau hi adalah benar. Jika P-nya salah dan hi-nya benar, maka disjungsinya adalah benar. Dan jika P-nya salah dan hi-nya salah, maka disjungsinya akan salah. Perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, di sini saya punya pernyataan P 5 plus 20 dan pernyataan hi-nya 20 bukan bilangan genap. Nah, untuk penyelesaiannya di sini untuk nilai disjungsinya P atau hi, maka 5 plus 20 atau 20 bukan bilangan genap. Nah, atau ini bentuk kata hubung dari disjungsi. Begitupun dengan yang B. Di sini P-nya 2 plus 3 tidak sama dengan 5 dan hi-nya 5 kurang dari 3. Maka untuk penyelesaiannya nilai disjungsinya dari P atau hi yaitu 2 plus 3 tidak sama dengan 5 atau 5 kurang dari 3. Seperti itu. Nah teman-teman, disjungsi ini ada dua macam. Yang pertama ada disjungsi inklusif, yang kedua ada disjungsi eksklusif. Kita bahas yang pertama dulu, disjungsi
inklusif, yaitu disjungsi yang biasa digunakan di mana kemungkinan benarnya ada 3, yaitu hanya P yang benar atau hanya Hi yang benar dan benar kedua-duanya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sini jika P-nya benar dan Hi-nya benar, maka nilai disjungsinya benar. Jika P-nya benar dan Hi-nya salah, maka nilai disjungsinya benar. Jika P-nya salah dan Hi-nya benar, maka disjungsinya benar. Nah, jika P dan Hi-nya bernilai salah semua, maka nilai disjungsinya akan salah. Untuk disjungsi yang kedua, untuk macamnya yaitu ada disjungsi eksklusif, yaitu disjungsi yang bernilai benar jika hanya ada salah satu pernyataan yang benar. Dilambangkan dengan seperti ini. Untuk tabelnya bisa dilihat di sini, jika P-nya benar dan Hi-nya benar, maka nilai disjungsinya dari eksklusif yaitu S. Dan jika P-nya benar dan Hi-nya salah, maka nilainya benar. Dan jika P-nya salah dan Hi-nya benar, maka nilai disjungsinya benar. Dan jika P dan Hi-nya salah, maka nilai disjungsinya akan tetap salah. Untuk jenis penghubung yang keempat, di sini ada implikasi. Misalkan P dan Hi adalah pernyataan majemuk, jika P maka Hi, atau Hi jika P, dan dilambangkan dengan P implikasi Hi seperti ini. Nah, di sini pernyataan jika P dari implikasi disebut hipotesis atau premis, sedangkan Hi pernyataan, maka Hi dari implikasi disebut konsekuen atau kesimpulan. Nah, untuk implikasi tersendiri, di sini kata hubung atau bentuk kata hubungnya menggunakan jika maka. Untuk tabel dari implikasi bisa dilihat di sini. Jika P-nya bernilai benar dan Hi-nya bernilai benar, maka nilai implikasinya bernilai benar. Dan jika P-nya bernilai benar dan Hi-nya bernilai salah, maka untuk implikasinya bernilai salah. Dan jika P-nya bernilai salah, Hi-nya bernilai benar, maka nilai implikasinya benar. Dan jika P dan Hi-nya bernilai salah, maka untuk nilai implikasinya dia akan bernilai benar. Untuk contoh soal bentuk implikasi, saya punya pernyataan P hari ini mendung dan pernyataan Hi hari ini tidak akan hujan. Nah, untuk penyelesaian dari implikasi kedua pernyataan ini diperoleh jika hari ini mendung, maka hari ini tidak akan hujan, atau bisa hari ini tidak akan hujan jika hari ini mendung. Jadi bisa menggunakan yang saya bilang yang pertama tadi, atau bisa yang kedua seperti itu. Jadi jika yang pertama, yang jika hari ini mendung maka hari ini tidak akan hujan, itu berarti P implikasi Hi. Namun jika hari ini tidak akan hujan jika hari ini mendung, maka itu adalah Hi implikasi P, seperti itu. Oke teman-teman, masuk ke jenis penghubung yang terakhir, yang kelima, yaitu biimplikasi. Biimplikasi ini menyatakan hubungan P jika dan hanya jika Hi, atau jika P maka Hi, dan jika Hi maka P, dan dilambangkan dengan biimplikasi Hi, dimana untuk biimplikasi sendiri memiliki bentuk kata hubung jika dan hanya jika. Biimplikasi bernilai benar jika kedua pernyataan P dan Hi bernilai sama. Semisal P-nya bernilai benar dan Hi-nya bernilai benar, maka untuk nilai biimplikasinya bernilai benar. Nah, jika untuk P-nya bernilai salah dan Hi-nya bernilai salah, maka nilai dari biimplikasinya adalah benar. Seperti itu. Nah,
Nah, untuk tabelnya biimplikasi bisa dilihat di sini. Jika P-nya benar dan Q-nya benar, maka nilai biimplikasinya akan benar. Jika P-nya benar dan Q-nya salah, maka nilainya akan salah. Jika P-nya salah dan Q-nya benar, maka biimplikasinya akan bernilai salah. Dan jika kedua-duanya sama salah, maka nilai biimplikasinya akan benar. Untuk contoh soalnya, di sini saya punya pernyataan P, hari ini tidak akan turun hujan. Untuk pernyataan Q-nya, hari ini tidak mendung. Maka untuk penyelesaian biimplikasi dari P dan Q ini, yaitu hari ini tidak akan turun hujan jika dan hanya jika hari ini tidak mendung. Seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman. Oke, sekian pembahasan video matematika tentang perangkai logika. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton. Dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian pembelajaran saya ada salah kata. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.